Halo teman-teman semuanya, jumpa lagi dengan saya Bang Kowi dan di video kali ini kita akan membahas bukan membahas ya, tapi menunjukkan hasil jawaban dari post-test untuk modul di topik yang kedua, yaitu pembelajaran sosial emosional. Kalau kemarin kita sudah membahas untuk topik yang pembelajaran mendalam dan asesmen, sekarang saatnya kita membahas untuk topik yang kedua. Nah, sebelum kita membahas, jadi ada beberapa pertanyaan terkait topik kok soalnya situasinya random ya untuk jenis mata pelajarannya. Jadi teman-teman untuk yang di soal proses ini karena berhubungan dengan SJT atau situasi judge test. Jadi maka untuk ketentuan mapel itu sebenarnya nggak ngaruh ya. Dan memang untuk tipe soalnya memang begitu, mapelnya itu random banget. Kadang situasinya bisa di SD, bisa di SMP, bisa di SMA. Kadang mapelnya matematika, PJOK, kadang bahasa Inggris, bahasa Indonesia dan lain sebagainya. Tentunya itu nggak perlu membuat kaget teman-teman, karena memang itu nggak terlalu berpengaruh ya, karena kan yang diamati adalah situasinya. Jadi teman-teman mau mapel apapun pasti bisa menjawab. Oke, langsung aja kita akan memberitahu untuk hasil jawaban dari masing-masing post test ya untuk topik yang kedua, yaitu pembelajaran sosial emosional. Dan untuk masing-masing topik ini, maksudnya masing-masing post test ini di LMS ini sudah mendapatkan nilai maksimal yaitu 25. Kita mulai dari untuk yang modul post test yang jawaban dari post test yang pertama gitu ya, untuk nilai maksimal 25. Nah, langsung aja kita akan bacakan, dan seperti biasa kalau teman-teman pengen membaca secara detail nanti bisa menjeda videonya atau mempost videonya ya. Oke, soal yang pertama, dalam rangka membangun school well-being, Anda mengusulkan pembentukan satuan tugas atau satgas anti perundungan. Pada awalnya program ini disambut baik oleh para guru dan siswa hingga banyak di antara mereka mendaftarkan diri sebagai anggota satgas. Namun tim dari perwakilan guru khawatir jika nantinya tidak dapat meluangkan waktu untuk membina dan menjalankan tugasnya di satgas karena beban mengajar yang tinggi. Kondisi ini juga dikhawatirkan akan berdampak pada efektivitas program-program yang akan dilaksanakan nantinya, sehingga dampak nyata dari keberadaan satgas tidak sepenuhnya terasa. Melihat situasi ini, tindakan apa yang Anda lakukan? Maka jawaban untuk poin tertingginya adalah bersama-sama mengkaji program dengan menyesuaikan kondisi para anggota sehingga program tetap memiliki dampak dan berjalan efektif. Untuk poin 5-nya. Untuk poin yang lain bisa diamati sendiri. Kita langsung ke nomor 2. Anda adalah guru matematika di sebuah SMA. Untuk mengajarkan konsep statistika, Anda merancang sebuah proyek experiential learning yang dikemas dengan proyek menganalisis data dalam kehidupan sehari-hari. Para siswa akan mengumpulkan data, menganalisisnya, dan mempresentasikan temuan mereka dalam bentuk laporan dan presentasi. Anda berencana melibatkan guru bahasa Indonesia untuk membantu mereka dalam menulis laporan yang baik, dan guru BK untuk memfasilitasi keterampilan komunikasi dan kerjasama tim. Beberapa guru di sekolah merasa proyek ini akan terlalu banyak melibatkan waktu di luar kelas dan khawatir mengganggu jadwal pembelajaran mereka. Bagaimana Anda mengatasi situasi ini? Maka jawaban untuk poin 5-nya adalah mengadakan diskusi kolaboratif dengan guru terkait untuk menjelaskan manfaat lintas mata pelajaran dalam proyek ini dan mengatur pembagian waktu agar tidak mengganggu agenda utama pembelajaran. Untuk poin yang lain bisa diamati sendiri ya. Nah, teman-teman bisa menjeda kalau pengen membaca secara detail. Kita lanjut nomor 3. Anda adalah guru yang ingin mengajarkan konsep pertolongan pertama pada kecelakaan kepada siswa kelas 4 SD. Anda meminta para siswa untuk berkelompok dan melaksanakan praktik bermain peran atau role play dengan cara salah satu siswa pura-pura terluka ringan dan yang lain menjadi menolong. Saat kegiatan berlangsung, para siswa terlihat sangat antusias, namun banyak yang tidak memperhatikan arahan dari Anda. Terlihat banyak siswa bermain-main saat role play hingga berlarian. Anda berusaha menghentikan kegaduhan dan mengarahkan siswa kembali ke aktivitas yang lebih terarah. Tetapi sebagian siswa justru menjadi semakin gaduh, bahkan ada yang menolak mengikuti instruksi Anda. Dalam situasi ini, apa tindakan yang Anda lakukan? Maka untuk bobot nilai tertinggi atau nilai 5-nya adalah menghentikan kegiatan role play serentak dan meminta siswa bergantian melakukan role play di depan kelas sehingga berjalan kondusif. Dan untuk poin yang lain bisa diamati sendiri. Untuk soal nomor 4, Pak Adi adalah wali kelas yang sering mengingatkan siswa untuk datang tepat waktu ke sekolah dan masuk kelas sesuai jadwal. Namun belakangan ini banyak siswa yang mulai memprotes karena Pak Adi sendiri sering datang terlambat. Apabila ditelusuri, keterlambatan Pak Adi bukan tanpa alasan. Akan tetapi Pak Adi sedang merawat orang tuanya yang sakit dan terkadang membutuhkan waktu yang lebih lama ketika pagi hari sehingga ia datang terlambat.
Meskipun demikian, siswa tidak mengetahui alasan keterlambatan tersebut sehingga mereka merasa ada ketidaksesuaian antara ucapan dan tindakan Pak Andi. Jika Anda menjadi Pak Andi, bagaimana cara menyikapi para siswa? Maka jawaban bobot tertingginya adalah melakukan evaluasi diri dan mencari solusi alternatif sehingga dapat berkomitmen untuk datang tepat waktu ke sekolah. Untuk poin yang lain bisa diamati sendiri. Soal yang terakhir di post test yang pertama ini yaitu Bu Indah adalah guru kelas 6 SD. Dalam tugas kelompok, Bu Indah memperhatikan bahwa siswanya yaitu Danu dan Ninda bertengkar akibat adanya perbedaan pendapat. Anda mencoba melerai dan membimbing mereka agar saling menghargai pendapat satu sama lain. Namun Danu berpendapat bahwa Ninda selalu ingin mengambil alih semua keputusan dan menolak ide dari anggota kelompok lain. Sementara Ninda merasa bahwa pendapat dari anggota lain tidak sesuai dengan instruksi tugas. Ia juga menginginkan pekerjaan kelompok ini cepat selesai dengan mengikuti cara-cara darinya. Alhasil antara Danu dengan Ninda tidak ada yang ingin mengalah dan meminta maaf satu sama lain. Dalam situasi ini, tindakan apa yang sebaiknya dilakukan oleh Bu Indah agar Danu dan Ninda dapat menunjukkan keterampilan sosial dalam bekerja sama? Maka hal yang tepat untuk dilakukan oleh Bu Ninda adalah untuk bobot nilai tertingginya, yaitu menginisiasi sesi refleksi diri untuk para siswa dalam bekerja kelompok dan pentingnya mendengarkan dan menghargai satu sama lain. Dan untuk poin yang lain bisa diamati sendiri. Ini adalah jawaban untuk post test yang pertama di topik pembelajaran sosial emosional. Kemudian untuk post test yang kedua, kita mulai dari soal yang pertama. Anda adalah guru kelas 3 SD. Minggu ini Anda ingin menerapkan pendekatan experiential learning dengan tema mengerjakan pekerjaan rumah. Tujuan pembelajaran adalah agar siswa memahami pentingnya tanggung jawab terhadap tugas rumah dan meningkatkan keterampilan hidup mereka. Akan tetapi salah satu siswa, Andi, memberikan pendapat bahwa ia enggan untuk melakukan pekerjaan rumah karena merasa pekerjaan tersebut bukan tanggung jawabnya. Andi juga menceritakan bahwa ia pernah ingin membantu memasak, namun ia ditegur oleh orang tuanya karena akan membuat dapur berantakan, dan juga orang tuanya mengatakan jika Andi terlalu dini untuk memasak dan mengerjakan pekerjaan rumah. Mendengar pendapat Andi, tindakan apa yang Anda lakukan? Maka jawaban tertingginya adalah memberikan pemahaman kepada Andi terkait manfaat tugas tersebut dan mengarahkannya untuk mengerjakan pekerjaan yang tidak berat seperti merapikan tempat tidur atau barang pribadi. Untuk soal yang lain, maksudnya untuk poin yang lain bisa diamati sendiri ya. Oke, kita lanjut di nomor yang kedua. Dalam sebuah kegiatan kelompok, Siti merupakan siswa yang rajin, tetapi ia selalu merasa dirinya tidak cukup pintar dan seringkali merasa takut untuk berpendapat di depan teman-temannya. Sebagai guru, Anda mendorong dan memberikan kesempatan bagi Siti untuk berpendapat di dalam kelompok dan mengajak siswa lain untuk memberikan dukungan positif. Namun saat Siti mencoba memberikan pendapat, anggota kelompok lain langsung mengoreksi pendapatnya yang tidak sesuai dengan instruksi tugas. Hal ini membuat Siti merasa malu dan semakin enggan untuk berbicara. Sebagai guru, apa tindakan yang paling tepat untuk diambil dalam situasi ini? Maka tindakan yang paling tepat untuk poin 5-nya adalah membimbing kelompok agar memberikan masukan secara empatik dan konstruktif dan mendorong Siti untuk terus melatih kepercayaan diri. Untuk jawaban yang lain, poin yang lain bisa diamati sendiri. Kita lanjut nomor berikutnya. Anda adalah guru IPS di SMP yang ingin mengajarkan konsep kewirausahaan kepada siswa kelas 8. Anda merancang kegiatan experiential learning berupa proyek Market Day, di mana siswa akan merancang produk sederhana, membuat strategi promosi, dan menjual produk mereka secara terbuka dalam satu hari pameran. Untuk mendukung keberhasilan program ini, Anda berencana melibatkan guru bahasa Indonesia untuk membimbing pembuatan proposal usaha, guru seni untuk membantu desain kemasan, dan guru BK untuk memantau dinamika kelompok serta mengembangkan keterampilan sosial siswa. Anda juga mengundang orang tua untuk hadir sebagai pengunjung dan memberi umpan balik pada hari pameran. Namun sebagian guru mata pelajaran lain merasa khawatir kegiatan ini akan menyita waktu pembelajaran mereka, dan orang tua juga mempertanyakan urgensi mengapa harus hadir dalam kegiatan ini. Bagaimana Anda mengatasi situasi ini? Maka jawaban untuk poin tertingginya adalah mengadakan pertemuan koordinasi dengan guru-guru dan perwakilan orang tua untuk menjelaskan tujuan pembelajaran dari proyek ini, membagi peran secara proporsional. Untuk poin tertingginya. Untuk poin yang lain bisa diamati sendiri. Oke, kita lanjut soal yang keempat. Pak Budi adalah seorang guru SMP yang sedang melihat para siswanya berkumpul di area belakang gedung sekolah. Saat Pak Budi mendekat,
Ia mencium bau asap rokok dan mendapati bahwa mereka sedang merokok secara sembunyi-sembunyi. Pak Budi segera menegur dan melakukan intervensi atas tindakan mereka. Namun salah satu siswa mengatakan bahwa sering melihat Pak Budi merokok di area sekolah dan membuat mereka mencontoh tindakan buruk tersebut. Situasi ini akhirnya membuat Pak Budi berpikir tentang perannya sebagai panutan dalam pendidikan karakter di sekolah. Jika Anda adalah Pak Budi, sikap apa yang mungkin Anda lakukan? Maka jawaban yang ketiga adalah mengakui kesalahan Anda dan mengajak mereka untuk bersama-sama berkomitmen berhenti merokok. Dan untuk poin yang lain bisa diamati sendiri. Kemudian untuk soal terakhir, ketika Anda bergabung ke Sekolah Bina Bangsa, Anda melihat beban mengajar yang tinggi dan banyaknya modul serta teknologi yang perlu dipelajari. Untuk itu Anda mengusulkan forum belajar bersama. Forum ini dirancang sebagai wadah bagi para guru di sekolah Anda untuk saling berbagi pengalaman seputar kesejahteraan di kelas dan tempat untuk mendukung satu sama lain. Sebagian guru menyambut positif inisiatif tersebut, namun beberapa guru lainnya menyampaikan keberatan karena meragukan efektivitas forum. Selain itu, saat ini telah terdapat beberapa forum guru di tingkat kabupaten, provinsi hingga nasional. Dalam situasi ini, tindakan apa yang Anda lakukan untuk meyakinkan para guru? Maka jawaban dengan poin ketiga adalah menjelaskan manfaat forum tersebut dalam meningkatkan well-being guru secara persuasif. Untuk poin yang lain bisa diamati sendiri. Ini adalah untuk post test yang kedua dari topik PSE. Kita lanjut untuk yang terakhir, post test yang ketiga ya. Nah, langsung aja kita bacakan soal yang pertama. Anda adalah guru IPA SD yang ingin mengajarkan konsep daur ulang dan pengelolaan sampah kepada siswa kelas 4 untuk menerapkan experiential learning. Anda merancang proyek Eco Project yang bertujuan untuk mempelajari pengelolaan sampah, pembuatan karya produk daur ulang sederhana dari sampah, dan presentasi hasil karya yang akan ditampilkan dalam pameran. Anda melibatkan guru prakarya, bahasa Indonesia, dan BK untuk mendukung berbagai aspek proyek, serta melibatkan orang tua untuk mendukung pengumpulan bahan baku dan mengundangnya hadir di pameran. Namun muncul keluhan dari guru yang merasa khawatir akan mengganggu jam pelajaran. Selain itu, siswa dan orang tua juga mengeluh karena harus mengumpulkan barang daur ulang dari rumah dan orang tua merasa terbebani harus membantu kegiatan ini di tengah kesibukan. Sementara anak-anak dianggap belum mampu mengerjakan tugas ini secara mandiri. Bagaimana Anda mengatasi situasi ini? Maka untuk hal yang harus dilakukan untuk poin 5-nya adalah melakukan diskusi dengan perwakilan orang tua, siswa, dan guru untuk memahami kesulitan dan mendapatkan solusi yang saling mendukung agar proyek dapat berjalan. Untuk poin yang lain bisa diamati sendiri. Untuk soal kedua, Abi merupakan siswa kelas 4 SD yang dikenal aktif dan sering membuat gaduh di kelas. Suatu hari seorang siswa menuduh Abi mengambil penghapus yang hilang dari meja ketika jam istirahat. Banyak siswa langsung percaya karena reputasi Abi sebelumnya yang sering jahil. Abi membantah dengan keras, bahkan sampai menangis karena ia tidak merasa mengambilnya. Namun tidak ada yang membelanya. Bu Anis sebagai wali kelas mempercayai tuduhan itu karena mayoritas siswa satu suara menyalahkan Abi. Namun beliau belum pernah melihat Abi menangis dengan sangat sedih seperti itu, sehingga timbul keraguan Abi bukanlah pelakunya. Apa tindakan paling tepat yang sebaiknya dilakukan oleh Bu Ani? Tindakan yang tepat adalah menginisiasi sesi mediasi antara Abi dan siswa yang menuduhnya untuk mengetahui kedua sudut pandang, lalu menyampaikan pada kelas bahwa tuduhan harus disertai bukti agar adil untuk semuanya. Untuk poin yang lain bisa diamati sendiri ya. Kita lanjut nomor 3. Pada pertengahan semester Anda melihat banyak siswa tampak lelah, kurang fokus, dan tidak bersemangat. Sebagai wali kelas, kepala sekolah bidang kesiswaan, sebagai wakil kepala sekolah bidang kesiswaan, Anda bersama guru BK merancang program cinta diri dan kesehatan mental untuk membantu siswa mengelola stres melalui kegiatan refleksi dan relaksasi yang disiapkan di sela pembelajaran. Agar program berjalan optimal, guru perlu mengikuti pelatihan singkat sebagai fasilitator di kelas. Namun saat rencana ini disampaikan kepada guru mata pelajaran, muncul beberapa penolakan. Mereka menilai kondisi siswa adalah hal yang wajar bagi remaja, bukan tanggung jawab sekolah, dan merasa program ini bisa mengganggu waktu belajar. Salah satu guru bahkan berkomentar, "Anak-anak zaman sekarang memang begitu, jangan dibesar-besarkan. Itu urusan orang tua, bukan sekolah." Bagaimana Anda mengatasi situasi ini? Maka yang perlu dilakukan untuk mengatasinya adalah untuk poin tertingginya menjelaskan kembali tujuan program dengan empatik dan berbasis data dalam diskusi para guru, mendengarkan kekhawatiran mereka dan mendiskusikan solusi agar program dapat dijalankan. Dan untuk poin yang jawaban lain bisa diamati sendiri.
Kita lanjut untuk soal nomor 4. Dalam pelajaran IPS di kelas 7, Anda membagi siswa ke dalam beberapa kelompok untuk mendiskusikan peristiwa penting dalam sejarah. Di salah satu kelompok, Ardi tampak tidak aktif. Ia duduk diam dan tampak ragu-ragu saat teman-temannya berdiskusi. Anda mengetahui bahwa Ardi adalah siswa yang pendiam dan sering merasa canggung dalam situasi sosial. Setelah Anda tanyakan secara pribadi, Ardi mengaku takut salah bicara dan khawatir dijadikan bahan ejekan. Anda ingin membantunya agar lebih percaya diri dan terlibat aktif, tetapi juga tidak ingin membuatnya merasa dipaksa atau diperhatikan secara berlebihan oleh teman-temannya. Bagaimana strategi yang akan Anda terapkan? Maka strategi yang tepat untuk poin 5 adalah mendampingi Ardi secara personal dan memberinya kesempatan untuk berbicara terlebih dahulu melalui diskusi kecil dengan Anda sebelum bergabung di dalam kelompok. Untuk poin yang lain bisa diamati sendiri. Dan untuk pertanyaannya terakhir di post test yang ketiga ini, topik PSE. Pak Raka merupakan guru IPS kelas 7. Beliau akan menerapkan pembelajaran berbasis experiential learning untuk materi aktivitas ekonomi masyarakat dengan meminta siswa bekerja dalam kelompok untuk mengamati dan mewawancarai pelaku usaha kecil di sekitar mereka, seperti pedagang kaki lima, penjajah makanan kecil, warung, toko, pasar, dan sebagainya. Kemudian mereka akan menyusun laporan hasil pengamatan dan wawancaranya serta mempresentasikannya di kelas. Kegiatan ini bertujuan mengembangkan pemahaman ekonomi lokal, kerjasama, komunikasi sosial, serta keterampilan seperti empati, tanggung jawab, dan kemampuan presentasi. Namun saat menjelaskan rencana tersebut, beberapa siswa menyampaikan keberatan karena merasa kegiatan ini terlalu merepotkan dan mempertanyakan mengapa mereka tidak cukup belajar teori di kelas saja. Bagaimana sebaiknya Pak Raka mengatasi situasi ini? Maka jawaban nilai tertingginya adalah memfasilitasi dialog kelas untuk mendengarkan kendala siswa, lalu menekankan fleksibilitas, misalnya memperbolehkan pengamatan dan wawancara dilakukan di lingkungan terdekat dan waktu yang disepakati kelompok. Untuk poin yang lain bisa diamati sendiri ya teman-teman. Nah, jadi itulah untuk semua hasil jawaban di post test untuk topik PSE atau pembelajaran sosial emosional. Semoga bisa bermanfaat buat teman-temannya ya, dan semoga bisa membantu untuk menyelesaikan pembelajaran mandirinya dalam menyelesaikan masing-masing modul. Terima kasih, dan di video berikutnya kita akan membahas untuk hasil jawaban post test di topik yang terakhir, yaitu filosofi pendidikan dan pendidikan nilai. Terima kasih dan sampai jumpa.